Jadi Abah, cara mendapatkan kekayaan tersebut bagaimana sehingga Abah memiliki banyak sekali mobil, uang berkarung-karung, terus tanah berhektar-hektar, akan tetapi ditinggalkan oleh Abah. Itu cara mendapatkan kekayaan tersebut seperti apa, Bah? Simpel dan padat. Wow, Ya. simpel dan padat ini yang membuat penasaran. Emang ada Bah yang satu hari langsung kaya, ada? Banyak, Contohnya apa? banyak dong ya. Yang penting itu keyakinannya yang perlu dijaga. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali bersama Abang Kus, yang dimana Abang Kus ini merupakan salah satu orang sakti yang tinggal di tengah area pemakaman umum, kurang lebihnya selama 8 tahun kurang ya Pak ya? Kurang lebih. Jadi selain beliau disebut juga orang sakti, beliau juga pernah bertapa di salah satu puncak gunung Sayana, yang dimana di puncak gunung Sayana tersebut terdapat yaitu salah satu tongkat yang ditancapkan oleh Abah, dan tongkat tersebut itu sering sekali berubah wujud menjadi sosok ular yang sangat begitu besar sekali. Nah, jadi di kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas tentang pesugihan kanan dan kiri, mungkin tentunya untuk menarik kekayaan, yang dimana pada saat ini mencari ekonomi itu sangat begitu sulit sekali, bahkan banyak sekali orang-orang yang menyeleweng sampai terjun di jalur hitam. Mungkin sebelum kita mempertanyakan tentang pesugihan, Bah, gimana kabarnya? Kabar Abah alhamdulillah sehat berkah Alhamdulillah. atas doa-doa kalian semua. Nah, Bah, ini kalau masalah pesugihan kanan dan kiri itu maksudnya seperti apa, Bah? Mungkin saya tersendiri dan penonton juga penasaran dengan yang dimaksud Abah pesugihan kanan dan kiri. Itu maksudnya seperti apa, boleh dijelaskan, Bah? Baik. Jika kita bicara di pesugihan jalur kanan ya, kita selalu mendekati kepada Sang Pencipta gitu ya, dengan cara selalu berdekat dengan Maha Pencipta. Jalur kanan itu ya, kalau bahasa itunya putih, jalur putih. Kemudian jika di jalur hitam, otomatis harus merelakan akidah kita dihilangkan di jalur hitam ya. Tidak ada akidah, itu jalurnya jalur hitam. Nah, maksud akidah dihilangkan itu maksudnya seperti apa? Apa kita berpindah agama atau kita keluar dari Islam atau bagaimana itu? Keluar dari agama yang dipercayai masing-masing. Gitu. Maupun itu agama misalkan bukan Islam ataupun apa, yang penting keluar dulu dari akidahnya masing-masing. Agama masing-masing. Ya. Itu malah justru bisa cepat, ya, cepat dikubur. Soalnya urusannya dengan para Kedemit itu ya. Para setan, iblis kan pada gitu. Berarti termasuknya kita nggak punya agama berarti itu? Nggak punya akidah, kan akidahnya dihilangkan semuanya. Kalau kepengen percepatan gitu. Nah, kalau seperti itu nanti kalau sudah meninggal bagaimana berarti urusannya? Kalau udah meninggal itu urusannya dia dong, ya. Itu bisa dua kali putaran meninggalnya. Waduh. Ya. Pertama urusannya dengan yang dipercayainya kan gitu. Nah, keduanya urusan dengan Sang Pencipta. Tanggung jawab, dipinta tanggung jawabnya. Kamu setelah melakukan itu kamu harus bertanggung jawab. Siap nggak tanggung jawabnya gitu. Dengan kamu diberi diberi kegelimangan harta cuman sebentar dan lagi pula sedikit, kok orang merelakan akidahnya
hilang, sampai keluar dari agamanya. keluar dari agamanya. Itu kan gara-gara penyakit sempit hati gitu ya. Karena Hatinya sempit. memikirkan duniawi yang hanya sekedar mungkin kita kalau dibilang cuman ya hidup mungkin 40 tahun atau 50 tahun paling lama ya Pak. Padahal paling lama kita di mana Pak? Paling lama di alam sana ya. Jadi seperti itu. Yang paling lama banget di alam sana. Di sini paling waktu 50, 70, 100 tahun, 100 tahun udah maksimal gitu ya. Itu 100 tahun pun udah langka sekarang orang ya. Paling maksimal itu udah bawa di atas 60, 70 itu udah jarang sekarang. Orang zaman ya. sekarang. Nah, itu waktu dikorbankan untuk sesaat mencari harta yang sedikit. Berani keluar daripada akidah. Itu perasaan Abah itu rugi itu orang. Rugi banget itu. Sedangkan hidup yang paling jauh lebih lama banget itu di alam sana nanti. Ya mungkin ini berhubung hujan teman-teman, kita lanjut obrolan kita di Saung Abah aja gimana Bah? Boleh. Karena ini hujan juga. Boleh. Gimana? Di sini aja berarti. Abahnya kehujanan tadi ini. Tapi ini udah raat nih. Dan saya juga penasaran sekali dengan kekayaan yang dimiliki oleh Abangkus ini teman-teman. Jadi Abangkus ini lebih memilih tinggal di tengah area pemakaman umum yang dimana kalau malam itu hanya sendirian dan ditemani mungkin oleh sosok makhluk halus dan binatang-binatang yang berada di sekitaran area pemakaman ini. Jadi Abah cara mendapatkan kekayaan tersebut bagaimana sehingga Abah memiliki banyak sekali mobil, uang berkarung-karung, terus tanah berhektar-hektar, akan tetapi ditinggalkan oleh Abah. Itu cara mendapatkan kekayaan tersebut seperti apa, Bah? Simpel dan padat. Wow, Ya. simpel dan padat ini yang membuat penasaran. Simpel dan padat. Kita cukup selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha kaya, yang maha segalanya. Simpel dan padat, cukup dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diberi kesempatan renggang dengan Allah. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan masih renggang kan. Nah, yang renggang ini yang bisa membuat doa kita ini dipending. Ya. Membuat doa kita ini terpending gara-gara ada ruang ini. Ruang ini biasanya diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Pemikiran segala macam yang nggak penting di ruang ini segala macam. Akan tetapi kalau kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu bisa menyatu seperti ini. Ya. Ini hebat luar biasa. Apa sih yang kamu mau aku siapkan? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngomong. Masya Allah. Apa sih yang kamu mau aku siapkan kok. Tapi sudah seperti ini. Minta uang 10 miliar langsung. Iya. Pengen apa sih di hatimu? Aku siap membantumu. Tetapi dengan catatan harus seperti ini. Nah, ini kadar keyakinannya yang perlu kita jaga ya. Yakin itu modalnya itu yakin bahwa Allah kita ini sudah seperti ini dengan aku. Makanya apa yang kita bicarakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikabul. Mungkin maksud Abah, kejarlah akhirat maka dunia akan mengejarmu, seperti itu, betul Bah? Begitu boleh. Karena Ya. yang dimana juga apabila kita dengan Sang Pencipta, maka apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta akan mendekati kita dengan sendirinya, seperti itu. Iya. Yang penting ininya kedekatannya kita gitu ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagi teman-teman yang nonton video ini, bagaimana Bah, kita ini banyak dosa, tapi kita pengen segala sesuatu minta sama Allah. Apakah mungkin ada harapan dikabul? Bisa sedekat itu gitu? Baik. Caranya gimana? Bisa. Allah itu kan Maha Pengampun. Ya.
Minta ampunan dulu terlebih dahulu. Minta diampuni dosa kita ini. Perasaan kita, Allah itu kan Maha Penyayang loh. Nggak mungkin ini dosa kok ditumpuk-tumpuk seperti ini, terus kita tidak minta ampunan. Allah itu langsung memberi ampunan. Tapi dengan catatan jangan kembali lagi, jangan mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan. Gitu. Ini jelas salah kok, kamu udah diampuni sama aku, tapi kenapa kok kamu kembali lagi ke jalur yang salah, kan gitu. Maka dari itu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atas dosa-dosaku ini. Nah begini bah, kalau itu kan yang Abah terangkan kan jalur kanan ya, jalur putih. Baik. Pengen cepat kaya raya dengan cara kita harus dekat dulu dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau jalur kiri yang sepengetahuan Abah, Ya. itu yang cepat, itu yang tentunya kan mungkin yang melanggar syariatnya, itu yang seperti apa sih bah? Melanggar syariat ya. Tapi cepat gitu, Ya. yang benar-benar terbukti gitu. Melanggar syarat itu berarti kita harus keluar dulu dari akidah kita. Ya. Berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dong. Nah, itu yang Jadi setahu Abah itu yang seperti yang pesugihan seperti apa yang benar-benar cepat yang Abah pernah itu lihat, gitu. Itu namanya jalur hitam ya. Jalur hitam itu bermacam-macam. Mau pengen seperti apa gitu. Pengen kecepatannya seperti apa gitu ya. Apa per hari kah, apa per bulan kah, apa per tahun kah, apa per jam kah, apa per menit kah, apa per sekon detik kah. Emang ada bah yang satu hari langsung kaya ada? Banyak. Contohnya bah? Banyak dong ya. Yang penting itu keyakinannya yang perlu dijaga. Maksudnya yang ini jalur kiri berarti bah? Yang satu hari kaya itu pesugihan apa gitu emang? Itu kalau menurut Abah. Tapi ini jangan ditiru ya, ini cuma sepengetahuan. Ini menurut Abah jalur air. Air. Di air. Maksudnya gimana bah? Agak diperjelas. Kita yakin kepada air. Jadi kan kita udah keluar dari akidah Islam kan. Tapi kita dibina sama Abah, kamu hidup dari mana gitu. Dari 4 unsur kita hidup. Ya. Amen, ya. Air, udara, ya kan, api. Kemudian yang satunya apa? Bumi. Mau pilih yang mana? Gitu. Air, bumi, tanah, kemudian api, kemudian tadi apa? Api kan? Bumi kan? Angin, oke. Angin, air, api, bumi. Mau yang mana kan gitu. Ini harus bisa milih ini. Yang mana mau pakai yang mana. Kalau mau air aja. Kalau mau bumi aja. Gitu. Nanti tenaga itu super power. Tenaga bumi alam semesta membantu dia. Dengan atas ketidakyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup unik ya. Biasanya yang kita dengar itu ada pesugihan monyet, pesugihan itu mah pada umum itu ya. Itu pada umum. Sebetulnya hal seperti itu cuma dongeng kok. Ya. Sebetulnya itu cuma dongeng doang. Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Yang ada mah jelas itu. Kalau pesugihan air itu ada ritual-ritual khususnya enggak, Mbak? Ada. Wow. Ada dong, ya. Ada ya ritualnya di depan air gitu. Nyembah-nyembah air gitu. Enggak perlu disembah-sembah seperti itu, ada triknya gitu ya. Tapi sepertinya nggak usah diterangin di sini deh. Khawatir jadi orang penasaran deh. Kalau udah penasaran, wah dikejar Abah pada gerubut orang. Pengetahuan saja, ini bukan untuk ditiru ya. Bukan. Ini kan yang mungkin kalau yang saya dengar ini baru pertama kali ya ada pesugihan air. Berarti ada pesugihan api, Ada. pesugihan udara, ada. Ada semuanya. Tapi hanya ini 4 unsur aja. Selain itu berarti bohong. Bohong.
nggak ada. Ada berarti. Ya itu kan untuk meramaikan itu. Persilatan. Iya, itu cuma meramaikan itu aja. Tapi setengah ritualnya aja boleh nggak Bang? Jangan full gitu. Digimanain sih air itu gitu. Diterangin yang bakalan orang itu ya pasti gak bakal sugih gitu. Apakah airnya digoyang-goyang gitu bagaimana gitu. Airnya diminum kok. Oh. Biar menyatu di tubuh kita ini kok. Oh, ada mantra-mantranya juga ya? Ada. Tapi nggak usah mantranya, nggak usah di sini deh. Ada ditiru orang. Kan hal seperti ini harus detail sih. Harus detail. Harus detail. Khawatirnya nanti kalau nggak detail, gagal fokus, salah, orang celaka semua deh. Gara-gara abang ngomong kok nggak ada kelanjutan gitu kan. Iya, makanya jangan dilanjutkan supaya tidak diikuti gitu. Hanya sebagai pengetahuan saja bahwa di dunia ini kalau mau kaya itu gampang, tetapi harus murtad dan nanti tidak akan masuk surga. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Dirasa atau cukup saja? cukup saja sekian. Oke, sepertinya cukup ya Mbah. Terima kasih atas waktunya. Silahkan melanjutkan aktivitas dan kami mengucapkan banyak terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kami. Baik. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi